lihat itu? Tadi apa? Diam kau. Jangan mengganggu konsentrasi untuk melawan dia. Hei, sebenarnya apa masalahmu? Aku sudah jelaskan berkali-kali, aku bukan musuhmu. Tetapi kenapa kau tetap menyerangku? Karena saya tidak suka sama kau. Kenapa? Gak usah banyak cakap kau. Ayo lawan saya. Percuma menghadapi amarah jika kau saat tidak dipakai. Lari kemana kau? Kau pikir kau bisa? Lari dari saya. Rajo, tunggu Rajo. Kau sudah membuat aku naik darah. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa yang saya inginkan? Saya ingin menghabisi kau. Jika itu yang kau mau. Cukup. Rajo. Sanjay, cukup. Ada apa ini? Sebentar. Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa? Maafkan aku, Atu. Tetapi aku sedang mengejar sosok misterius yang membawa Pitaloka. Tetapi dia menghalangi aku. Menghalangi? Gak usah kau banyak berdalih. Mengakulah saja. Kalau kau telah membuat Pitaloka macam ini sekarang, dan kau berpura-pura kepada kami, kau kira kami akan percaya kalau kau telah mengejar penculik Pitaloka itu, ha? Rajo, apa yang dibilang itu benar? Apalah kau, Tuan Guru. Itu tidak benar. Pitaloka itu, dia ini. Rajo, Pitaloka itu diculik oleh pria misterius. Dan Datuk Sanca ini yang mencoba ingin menyelamatkan Pitaloka. Enggak, Dato. Enggak begitu, Dato. Katakan pada saya kalau itu semua tidak benar. Dialah orangnya, Dato. Percayalah sama saya. Rajo, aku sebenarnya memang tidak suka dengan orang ini. Mungkin sama seperti kau. Tapi apa yang dikatakan Datuk Abu itu benar. Orang ini sedang mengejar yang menculik Pitaloka. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Tetapi jika aku boleh beri saran, lebih baik gunakan akal sehat kamu terlebih dahulu. Maafkan kami, Datuk Sanca. Kami tidak sengaja untuk menghalangi kau mengejar penculik Pitaloka. Tidak usah dipikirkan. Tetapi aku kehilangan jejak sosok misterius itu. Kamu tidak usah khawatir. Kita masih bisa mengejar. Ayo sekarang. Ayo, yuk. Saya kehilangan jejak ya. Sama, Gumara. Aku dan Datuk Abu juga tidak menemukan apa-apa tentang keberadaan mereka. Yo, saya dan Alim juga sudah menelisik kayak kemana-mana. Tapi kami berdua ini belum juga tahu keberadaan di Pitaloka itu di mana. Gerakan pendekar penakluk petir itu sangat lincah. Dia mampu bawa Pitaloka bersamanya. Sudah berapa hari ini Pitaloka terus diincar oleh pendekar petir itu. Dan terus-menerus diteror. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa dia mengincar Pitaloka? Aku tidak salah, ampun aku minta ampun, tolonglah, kita enggak, tolonglah aku mau dimakan, jangan. Ajida, duduklah kau, bersikaplah sopan. Kau harus menghormati penguasa wilayah ini. Duduk. Bagaimana aku bisa duduk? Kau tidak lihat, itu ada harimau Gumara yang akan memakanku. Aku tidak mau mati abadi, jangan makan aku. Kang Cinda, yang kau lihat itu memang harimau putih. Tapi bukan harimau Gumara. Mereka itu adalah penguasa wilayah ini. Aku tidak percaya.
Duduklah kau, Angsida. Karena sebentar lagi Pangeran Tawang akan datang kemari. Merapidan laut, kau bentak-bentak aku. Aku tidak mau duduk. Diamlah kalian. Aku tidak mau dimakan. Angsida. Kenapa aku diikat di tempat seperti ini? Kemana sebenarnya Bang Lebay Karat dan Karina? Kenapa sampai selarut ini mereka belum pulang juga? Berarti ada apa, Vega? Berarti, aduh. Sebenarnya Bu Rati, kemana Datuk Lebay Karat? Aduh, perut saya sakit sekali Bu Rati. Saya butuh pertolongan Datuk Lebay Karat, Bu Rati. Simpan saja sakitmu itu. Karena aku juga belum tahu di mana Datuk Lebay Karat dan para ini lainnya berada. Tapi sepertinya mereka sedang mengamankan dusun ini dari serangan musuh. Ternyata para Inye itu termasuk orang penting juga di Kumayan ini ya, Bu Rati. Saya baru tahu. Iya, mereka aset paling berharga di kampung ini. Aduh, Bu. Sebenarnya saya senang sama Kumayan sini, Bu. Karena tempatnya nyaman dan unik. Aku juga pernah tinggal di kota. Dan aku sangat tahu selera orang-orang kota seperti kamu. Jadi simpan saja pujianmu itu. Karena orang-orang kota, kalau mereka suka tinggal di dusun ini, pasti karena ada maunya saja. Kenapa saya tidak bisa mendeteksi aroma tubuh Pitaloka? Kemana orang tersebut bawa Pitaloka sebenarnya? Kalau memang dia menggunakan kecepatan seperti kilat untuk membawa Pitaloka, sudah bisa diartikan tidak akan ada yang bisa mengejar dia. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang untuk bisa memburunya? Titian 7. Kalau saja dua Inye itu tidak mengganggu, aku pasti sudah mendapatkan Pitaloka. Sudahlah, sebaiknya aku mencari lagi ke dalam tanah. Atau Sanca, apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, Kumara. Kenapa kamu bisa ada di sini? Sudahlah, itu tidak penting. Lebih baik sekarang saya pergi sambil berlari. Tunggu. Sebaiknya aku ikut mencari bersama kamu. Karena aku juga kehilangan jejak. Ya sudah, ayo. Kuat sekali kata Rini.
Berani-beraninya dia mengikatku menggunakan rantai yang cukup kuat. Sepertinya ada yang datang. Diam kau. Tolong. Berisik sekali kau ini. Ibu Naga. Ibu Naga, tolong aku. Ibu Naga. Ibu Naga. Tolong aku. Ibu Naga. Tolong lepas keringatan ini. Ah! Ah! Ibu Naga. Tolong aku. Tolong lepas keringatan ini. Terima kasih sudah menolongku. Hati-hati, Ibu Naga. Ayo Ibu Naga, kita harus segera keluar dari sini. Ada apa? Ibu Naga. Pitaloka, Pak Mara, kita harus segera pergi dari sini, Pak. Musuh kita kali ini sangat kuat. Siapa musuh itu? Entahlah, Pak Mara. Yang jelas dia itu sangat licik. Ayo, Pak Mara. Baik, kita harus memberitahukan masalah ini kepada Ratu. Pitaloka, kamu baik-baik saja kan? Saya baik-baik saja. Sebaiknya kau juga harus cepat pergi dari sini. Sepertinya aku memiliki saingan. Salah satu lelaki tangguh, pendekar yang sangat tangguh. Kumara Peto Alam. Ini ketujuh desa Kumayan. Keluar kau, siluman. Hebat sekali kamu, Datuk. Kamu bisa mengetahui keberadaanku secepat itu. Kenapa kau mengikuti aku dari tadi? Aku mengikutimu karena aku mempunyai niat baik. Apa maksud kamu? Aku memperhatikan kamu, melihat Pitaloka secara dalam.
Bukankah kamu baru mengenal Pitaloka, Datuk? Ya, kamu mengenal Pitaloka dan sepertinya kamu mempunyai perasaan yang sangat dalam kepada Pitaloka. Tapi aku hanya ingin memperingatmu. Lebih baik rasa yang ada di dalam hatimu itu hanya disimpan saja. Kau pikir siapa diri kau berani berbicara seperti itu kepadaku? Aku memang bukan siapa-siapa, Datuk. Memang bukan. Tapi kamu juga tidak mengetahui siapa Pitaloka sebenarnya. Pitaloka yang kamu kagumi itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Karena apa? Pitaloka ternyata sudah bertunangan dengan Kumara. Yang aku katakan benar. Aku tidak berbohong sama sekali. Dan yang kamu pikirkan tentang Pitaloka, dan yang kamu bayangkan bahwa dia adalah perempuan baik-baik, tidak seperti yang kamu pikirkan. Memang sifat dia kepada kamu dan kepada pria yang lain sama saja. Dia memang perempuan murah. Entahlah. Kenapa aku merasa semua ucapan kamu itu hanya omong kosong dan tidak bisa dipercaya? Tunggu. Tunggu sebentar. Aku sudah kehilangan Kumara. Aku tidak akan mengalah lagi untuk kali ini. Aku peringati kepada kamu, Datuk. Pitaloka tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia bukan perempuan baik-baik. Datuk, tunggu! Datuk! Datuk! Datuk, tunggu dulu. Dengarkan aku, Datuk! Datuk, tunggu! Rupanya kamu ini sangat bersikeras ya. Aku hanya saja tidak mau kamu berpikiran buruk tentangku. Karena apa yang aku katakan itu memang seperti itu. Aku tidak berbohong sama sekali itu. Dan aku sangat kasihan sekali kepada kamu. Karena sudah banyak yang menjadi korbannya Pitaloka. Dan aku tidak mau kamu selanjutnya menjadi korbannya Pitaloka. Memangnya siapa diri kamu? Hingga aku harus menuruti semua perkataan kamu. Kamu bukan siapa-siapa bagi aku. Aku Sedikit informasi untuk kamu, wanita siluman. Aku paling suka berburu siluman. Dan aku suka menyiksa mereka hingga mereka menderita. Dan aku tidak segan-segan melakukan itu terhadap kamu. Kamu ingin menyiksaku, menangkapku, membunuhku sekalipun aku tidak pernah takut. Silakan lakukan. Tunggu kita. Kita sekarang sudah cukup jauh. Jadi lebih baik kita berjalan saja. Ya. Ada apa kita? Kenapa dilepas? Sebaiknya kita bergegas, Pamara. Atau pasti sudah menunggu. Tunggu Pita, tunggu sebentar. Aku berbicara sama kamu. Sekarang tolong kamu jujur sama saya. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu menghindar? Apa saya ada salah sama kamu? Pamara, saya hanya ingin cepat pulang. Ayah dan ibu saya pasti mengkhawatirkan saya. Tolong jangan bicara yang tidak-tidak. Pitaloka, tolong jawab jujur. Kamu jangan mengalihkan masalah. Apa yang sebenarnya sudah saya perbuat? Hingga kamu cuek seperti ini sama saya.
Seharusnya Pamanah berkaca. Apa ini karena tulang sengkang? Pita! Mana? Pengadilan laut mana? Yang ditunggu-tunggu mana? Tidak kelihatan batang hidungnya. Berjam-jam aku duduk di tanah begini. Tidak bergerak. Tidak bisa bergerak. Mana yang ditunggu tidak datang? Mana? Penguasa. Mana? Hah? Oh, apa ini? Hah? 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 Berdiri Hang Cinda. Atau kulumpuhkan sekalian. Salam hormat, Pangeran Tawang. Datuk Tunggal. Senang sekali kau bisa berkunjung ke tempat ini. Ada apa gerangan? Maafkan kami. Kalau kedatangan kami mengganggu ketenangan Pangeran Tawang. Kedatangan kami hanya bermaksud untuk bersilaturahmi. Lalu, siapa mereka berdua? Aku belum pernah melihatnya. Beliau adalah Ki Cahya, sahabatku. Lalu, siluman ini siapa? Siapa dia? Kenapa kau bawa kemari? Apa kau mau menikah dengan siluman cantik ini? Merapi dan laut menikahi kaki-kaki tua ini. Lebih baik aku mati terjun ke kawah. Dia adalah Hang Cinda, siluman jahat. Ratu Hang Cinda. Untuk apa kau bawa dia kemari? Apa kau ingin aku menghabisinya? Dia sedang kami ajak berkeliling Nusantara. Sebagai bentuk hukuman yang layak baginya. Memangnya aku siluman balita dihukum-hukum. Ya, Merapi dan laut. Mengapa aku mencium aroma dan wangian pantai selatan? Ada hubungan apa kau dengan sahabatku Ratu Kidul? Hang Cinda, diam kau. Peka juga kau Hang Cinda. Maafkan atas kelancangannya, Pangeran Tawang. Tidak apa-apa. Lalu, di mana perempuan itu? Saya tahu kau punya seseorang yang sangat istimewa. Saya ingin menjumpa untuk tukar pikiran. Luar biasa kau, Pangeran Tawang. Kau bisa mengetahuinya. Apa yang kau bicarakan? Semua berita sudah tersebar ke seluruh Nusantara. Apa ini? Hah? Apa yang sudah kalian bicarakan? Aku tidak mengerti. Biar ku bawa kemari, Ki Tunggal. Baiklah, sampaikan salamku kepada mereka. Apa ini? Apa yang sudah aku lewatkan?
Kau belum tahu pemimpin Andalas? Tidak. Akulah pemimpin Andalas. Ratu Wangcinda. Pangeran, izinkan aku untuk bersemedi dulu. Sambil menunggunya. Ya, silakan. Aku pemimpin Andalas. Ratu Wangcinda. Hentikan semedi kau. Tak bisa bergerak. Aku pemimpin Andalas. Alang, apa kau mencium bau Pitaloka? Maaf, Datuk. Aku kehilangan baunya. Tapi tunggu dulu, Datuk. Bau ini... Ayah. Kita... Syukurlah kalau kamu selamat. Iya, Ayah. Tadi Pita disekap di dalam gua. Pita sendirian dan Pita tidak tahu tempat itu di mana. Sudah, Pita. Kamu aman sekarang. Ya? Pita, apa Gumara yang menyelamatkanmu? Ayah, sebaiknya kita pulang sekarang. Karena Pita takut pendekar kilat itu akan datang lagi. Sedangkan kita belum tahu wujudnya seperti apa. Alang, tolong kau hubungi Rajo dan Alim. Katakan kepadanya bahwa Pitaloka sudah ditemukan. Baik, Datuk. Sekarang aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pita. Rasa saya tadi benar ya. Gumara, Pitaloka sudah kembali. Saya tahu. Apa pula kau nih? Rajo, Alim, baliklah kita. Pitaloka sudah ditemukan. Pitaloka, istirahatlah. Besok kamu sekolah. Kamu tidak usah khawatir. Ayah akan selalu menjaga kamu. Terima kasih, Ayah. Pita tidak apa-apa. Pita baik-baik saja. Ayah juga harus istirahat. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam rumah ya. Atu Cahya, Maaf jika kedatanganku mengganggu. Tidak apa-apa, Ki Cahya. Ada keinginan apa kau sebenarnya? Aku bermaksud ingin mengajak Pitaloka 1 hari atau 2 hari. Apakah kiranya diizinkan? Kalau itu keinginan Ki Cahya, saya mengizinkan. Itu memang sudah menjadi bagian dari risikonya Pitaloka. Dia harus rajin dan giat belajar dibanding yang lain. Bukan begitu, Pitaloka? iya betul Ayah. Kita mau Atu. Terima kasih. Oh ya, ada salam dari Datu Tunggal buat Datu Abu. Oh ya, Atuk Tunggal dalam kondisi sehat rupanya. Ya, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sampaikan juga salam kami dari para inyek di Kumayan untuk beliau, Datuk Tunggal. Ayo. Ayah, kita pamit. Kau sampai di sini juga kau. Kau akan dijadikan tumbal rupanya. Apa kabar Hang Cinda? Pitaloka, ada yang ingin bertemu denganmu.
Siapa Atung? Nanti aku akan kenalkan padamu kalau beliau sudah hadir. Baik Atung, terima kasih. Pitaloka, kau tahu sekarang kita berada di mana? Setahu Pita, ini adalah puncak Gunung Raung. Dari mana kau tahu? Karena Pamara pernah bercerita pada Pita Atung bahwa di puncak Gunung Raung itu ada pasukan gaib berupa harimau putih. Benar bukan? Kau benar, Pitaloka. Sekarang kita berada di puncak Gunung Raung. Selain Jawa Barat, Jawa Timur juga memiliki harimau putih. Sekarang kita sedang menunggu di sini. Pangeran Tawang akan bertemu dengan kau. Baik Atung. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang aku harus menunggu terus. Betapa membosankannya. Sudah buang saja dia. Ke kawah Gunung Raung. Matilah kau, Pitaloka. Dasa, sebaiknya kita belajar ilmu silat di sini saja. Di Kumayan, kita sudah tidak terima lagi. Tapi Boko, kita mau berguru pada siapa di sini? Dan apa kau sudah lupa? Waktu itu kita mau masuk gua ini, tapi kita terpental sangat jauh. Tenang, Dasa. Di atas langit masih ada langit, Dasa. Masih banyak orang hebat yang bisa kita jadikan guru. Baiklah. Siapa tahu kita menemukan guru yang hebat di sini. Salam hormat kami, Ki Jagat. Izinkan kami untuk berada di sini. Untuk apa kalian kemari? Kami ingin berguru kepada kau, Ki Jagat. Ya, kiranya sudikah kau untuk menjadi guru kami, Ki Jagat? Ki Jagat, kenapa jadi banyak hewan buas di sini, Ki Jagat? 2 ular piton ini masih sangat puas. Kalian jangan mendekat. Dan 2 singa ini kemarin Kumara mengantarnya ke sini. Kalian masuklah. Masuk. Pokok, sepertinya kita beruntung. Ki Jagat mau menerima kita menjadi murid. Iya, Dasa. Saya sependapat dengan kau. Semoga dia mau menurunkan ilmunya pada kita. Dulu waktu aku masih muda, gua setangga ini sepi. Tapi sekarang kenapa bisa jadi ramai kayak gini? Kau siapa? Orang asing dilarang masuk ke dalam gua ini. Kenapa kau halangi saya? Orang asing dilarang masuk ke dalam gua ini. Karena gua ini milik Pitaloka, pendekar yang saya kenal. Hei, jangan ngomong sembarangan. Hutan ini tidak ada pemiliknya. Saya tidak ada urusan dengan pendekar yang kalian sebut itu. Kami yang duluan datang ke sini. Jadi gua ini adalah milik kami. Tadi kalian bilang ini milik Pitaloka. Tapi sekarang kalian mengakui bahwa ini milik kalian. Ah, siapa sebenarnya pemilik hutan ini? Siapa? Sekarang gua ini milik kami. Aku tidak kenal kalian. Jadi tolong minggir. Saya Desa Laksana. Dan ini adalah kawan saya, Boko Anggita. Kalau kau mau masuk gua ini, lewati kami dulu. Bebal juga kalian rupanya. Kalian belum kenal siapa saya. Datuk Mungkus. Saya memang tidak tahu siapa kau, dan saya tidak peduli. Setahu saya, mungkus itu adalah sejenis lauk yang dijual di warung-warung di daerah Bengkulu. Seperti pais ikan mungkus. Pais ikan mungkus. Ya, orang ini tepat untuk kita panggil pais ikan mungkus. Kalian berdua tidak punya sopan santun. Kalian patut dihajar.
Siapa sebenarnya Datuk Mungkus ini? Boko, kenapa Datuk Mungkus dan Ki Jaket bisa masuk gua ini? Ayo coba dasar. Ayo. Dasar. Kenapa kita masih tidak bisa untuk masuk ke gua ini? Entah, Boko. Kita harus mencobanya lagi. Siapa tahu kita bisa menemukan celah yang kita tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Ayo dasar. Pitaloka. Kau yang bernama Pitaloka? Iya, benar sekali. Saya Pitaloka. Saya adalah murid dari Atuk Tunggal dan juga Atuk Cahya. Pitaloka, apa yang kau pahami dengan masamu sekarang ini? Coba ceritakan pada saya. Menurut Pita, orang zaman sekarang itu jauh lebih mementingkan uang. Mereka lupa jati diri. Mereka juga lupa dengan hikmah kebaikan. Banyak orang yang lupa dengan sanak saudaranya. Banyak juga ayah yang melupakan anaknya. Ada pula beberapa manusia sering membantah ibunya. Termasuk Pita. Pita sering sekali membantah ucapan ibu Pita sendiri. Lalu, apalagi Pitaloka? Banyak sekali anak yang berani menentang ayahnya sendiri. Sesama keluarga, mereka saling mencurigai. Sesama saudara, mereka saling mengkhianati. Kawan menjadi lawan, dan mereka lupa dengan siapa diri mereka sendiri. Kamu benar, Pitaloka. Semua yang kamu bicarakan sudah diramalkan oleh Prabu Jayabaya 1000 tahun yang lalu. Dan sekarang, semua adalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Ki Tunggal, aku mohon pamit akan mengantar Pitaloka. Karena besok dia akan sekolah. Besok kita lanjutkan untuk bertukar pikiran lagi, Pitaloka. Baik, Pangeran. Pita senang sekali Pita bisa bertemu dengan Pangeran. Ratu Kidul, bantulah aku. Ratu Kidul! Assalamualaikum. Salam. Ibu Rida, Pak Zai. Wah, sepertinya penampilannya ada yang berbeda nih. Iya, Nina. Sekarang ini Pak Zayadi penampilannya sudah seperti mau pergi kondangan. Kalian nih bisa saja. Tapi ya harus maklum, aku nih kan sekarang sedang naik daun. Banyak wanita-wanita cantik dari Kumayan yang tergila-gila dan mengejar-ngejar aku. Tapi itu tidak termasuk kita kan? Oh iya, kalau kalian mau, kenapa tidak? Sebagai pria tampan di Kumayan, aku nih tak pandai menolak. Son matahari cium. Tong jing, tong tong jing, tong jing, tong tong jing. Sebentar. Kalian jangan gaduh. Karena ada bidadari yang tercantik di dunia ini sedang mendekati ke arahku. Son matahari cium. Sun. Pak Zai, apa tidak salah? Apanya yang salah? Loh, Pak Zai tidak sedang sakit mata kan?
kau nih, Karina. Oh, bidadariku, cintaku, engkaulah pujaan hatiku. Aku selalu merindukanmu. Tunggu aku, sayang. Bidadariku, aku merindukan kamu. Tenang, Bu Rida. Itu kan hanya pelet sementara. Ya, Pitaloka. Saya hanya bisa pasrah. Semoga saja suami saya cepat sembuh dari pengaruh peletnya. Dia sudah seperti orang gila sekarang. Bagaimanapun juga, roda harus terus berjalan. Kalau roda ini tidak berputar, maka macet pula kehidupan kami nantinya. Iya, Bu Rida. Sudahlah, jangan pedulikan dulu Pak Zayadinya. Iya, Pitaloka, Nina, Arina, Bu Rida ke pasar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Pak, Ibu ke pasar dulu ya, Pak. Nina sama Pita pasti sudah duluan. Ratna, Jelatang, kenapa kau sendirian, Ratna? Mana Rajulangit? itu bukan urusanmu, Jelatang. Dan untuk apa kamu menghadang aku? Jangan kamu macam-macam. Apa kau lupa, Ratna? Aku akan selalu membuat kau dan Rajo Langit itu selalu menderita. Karena kalian berdua. Aku kehilangan Rinda, ya. Itu sudah masa lalu, Jelatang. Dan kenapa baru kamu ungkit-ungkit sekarang lagi pula? Itu semua tidak ada hubungannya dengan aku dan belum tentu Dang Rajo pelakunya. Aku tidak peduli. Dan aku tidak mau mendengar nasihatmu. Sekarang juga. Kau ikut aku. Ayo. Tidak, lepas. Tidak, Jelatang. Tidak akan pernah mau mengikuti kamu. Jangan pernah membantahku, Ratna. Ikut aku. Tidak, lepas, Jelatang. Lepas. Lepas. Ratna, Gora, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Ratna. Kau tidak usah takut. Jelatang sudah terkapar di sana. Iya, Gora, terima kasih banyak. Sudah menolong aku, terima kasih. Kamu berangkatlah sekolah. Karina dan Pitaloka aku lihat tidak jauh dari sini. Iya, aku akan menyusul mereka. Terima kasih. Oh ya, Ratna. Kamu baik-baiklah. Sampaikan salam kepada Rajo Langit. Iya, nanti akan aku sampaikan kepada Dang Rajo. Sekali lagi terima kasih banyak, Gora. Sama-sama. Gora menyelamatkan Ratna. Untuk apa, Gora? Bukankah dia sudah pamit denganku ingin mencari Ratu Hang Cinda? Tapi kenapa dia malah berkeliaran di desa Kumayan dan menyelamatkan Ratna? Aku tidak mengerti apa maksud Gora. Apa tujuannya melakukan itu? Ada yang aneh. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting saat ini adalah aku harus mencari cara dan menyusun rencana agar aku bisa mengambil kitab para ingin. Ya, aku harus bisa mengambil kitab para ingin. Jadi, kau
ingin mendapatkan kitab-kitab para inyek. Rindu! Kenapa? Kenapa sekarang kau diam? Mati kata? Atau kau kaget? Karena para inyek, kita semua tahu maksud kau mau mencuri kitab-kitab suci kami. Maaf, Atuk. Tapi yang Atuk katakan itu tidak seperti itu. Aku tidak punya niat jahat sama sekali, Atuk. Aku ingin mengambil kitab ini itu karena aku ingin menyembuhkan diriku. Atuk tahu sendiri kalau aku sekarang sedang dalam kondisi sakit. Dan aku... Cukup. Cukup. Kau tidak perlu banyak alasan untuk menutupi kebohongan kau. Kelicikan kau itu sudah diketahui oleh para inyek. Semuanya. Atuk, tapi aku bisa menjawab. Kau dan Gora yang sudah menyerang Raja Langit di wilayah Kerinci, kan? Kau dan juga Gora yang sudah mengambil tulang sengkan anakku, Kumara. Dan kau juga Gora yang sudah mengirimkan pelet kepada wilayah Kumayan dan terkena kepada warga Kumayan. Lebih baik kau ngaku. Maaf, Atuk. Maaf. Aku tidak pernah melakukan itu semua, Atuk. Tidak sama sekali. Kalaupun Atuk menuduh itu kepada diriku dan Gora, memangnya Atuk punya bukti? Aku melakukan itu. Kami semua sudah tahu kelakuan licik kau, Rindu. Tapi Kumaralah yang menahan kami untuk berbuat kekerasan sama kau. Kumaralah yang menahan kami untuk tidak balas dendam kepada kau. Tapi ingat, itu dulu dan sekarang semuanya diserahkan kepadaku. Dan aku sebagai ketua inyek tidak akan pernah memaafkan kau. Atuk, tunggu dulu, Atuk. Akan aku jelaskan. Aku tidak pernah berbuat jahat. Dan apa yang Atuk katakan itu aku tidak